Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Ferdiana dan Eki Marilista Azhara. Nah, kali ini kita akan membahas peristiwa Orde Baru dan Reformasi. Yang pertama ada Orde Baru yang akan dibahas oleh Eki. Udah siap? Siap. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas berdirinya pemerintahan Orde Baru. Lalu, apa sih yang menjadi pemicu terjadinya pemerintahan Orde Baru di Indonesia tersendiri? Pemicu terjadinya Orde Baru di Indonesia adalah krisis ekonomi, politik, dan sosial pada akhir tahun 1960-an, terutama disebabkan oleh hiperinflasi, ketidakstabilan politik, serta konflik antar golongan dan partai politik. Kesepakatan Super Semarlah yang memberikan kekuasaan ekstra kepada Soeharto oleh Presiden Soekarno itu menjadi titik awal berdirinya Orde Baru. Oh, tadi kan kakak bilang ada Super Semar gitu. Boleh dong diceritain peristiwa sebelum terjadinya Super Semar sendiri itu? Sekarang nih, Iya. kalau besok gimana? Oh, jangan dong, kelamaan. Oke. Indonesia di kala itu juga tengah menghadapi situasi ekonomi yang memburuk. Pada awal tahun, tepatnya pada 12 Januari 1966. Pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan tuntutan rakyat. Mereka berunjuk rasa di luar Istana Merdeka dan pusat keramaian di Jakarta. Terus pembuatan Super Semar tercetus ketika Presiden Soekarno mengadakan sidang Kabinet Dwi Kora atau yang dikenal dengan nama 100 Kabinet Militer atau yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Militer. Ketika sidang dimulai, seorang panglima pasukan pengawal presiden memberikan laporan. Dalam laporan dikatakan ada pasukan liar tanpa identitas yang dinilai membahayakan pimpinan negara. Lalu kok aduan belum nge-freeze di sini. Oke, tenang ya kak. Ya wis nge-freeze. Tenang, sabar. Oke, Iya. bisa dilanjutkan. Oke. Nah, ya. Lalu setelah laporan disampaikan, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri 1 dan Wakil Perdana Menteri 3 berangkat ke Bogor dengan menggunakan helikopter. Sidang pun ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2. Setelah penutupan, perwira tinggi lantas menemui Jenderal Soeharto yang pada waktu itu ia selaku Panglima Angkatan Darat. Udah? Belum, masih ada lagi. Oh iya. Dalam pertemuan di kediaman Soekarno saat itu yang berlokasi di Agus Salim, ketiganya melaporkan hasil sidang dan berniat menyusul Soekarno ke Bogor. Dan saat itu Soeharto menyatakan kesanggupan bertanggung jawab jika diberi wewenang melaksanakan stabilitas keamanan politik. Dan selanjutnya Ayo, udah tenang, oke? Oke, kita lanjutkan lagi Oh ya. iya, dari- boleh, monggo. Dan selanjutnya pesan ini kemudian disampaikan oleh Presiden Soekarno yang berada di Istana Bogor. Perintah tersebut turun dengan surat tertulis yang disusun ketiga perwira tersebut. Presiden Soekarno pun setuju dan dibuatlah surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau yang disebut Super Semar untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara tersebut. Oh gitu ya. Terus apakah ada perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan politik Indonesia selama Orde Baru tersebut? Yang dimaksud signifikan itu gimana ya, Kak? Ya kayak maksudnya ada perubahan yang gimana gitu terhadap selama Orde Baru itu gitu. Oh, Iya. ya jelas ada. Namun selama periode Orde Baru di Indonesia terjadi perubahan signifikan dalam struktur sosial dan politik. Selama masa ini, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada sentralisasi kekuasaan, otoritarisme, dan pembatasan kebebasan politik. Serta dalam hal struktur sosial, ada penekanan pada pembangunan ekonomi dan modernisasi.
tetapi juga terjadi pengawasan ketat terhadap organisasi politik dan masyarakat sipil. Keanggotaan dalam organisasi politik dibatasi dan pengaruh militer dalam kebijakan politik sangat besar. Sangat besar. Terus ada lagi Sebenarnya Kak, boleh mikir dulu. Iya. Soalnya itu freeze loh. Lupa ya. Iya. Terus ada perekonomian mengalami pertumbuhan signifikan, terutama melalui proses pembangunan berbasis berbasis industri maksud saya. Iya. Namun ada ketidaksetaraan distribusi ekonomi yang mencolok dan koperasi dan korupsi dan yang merajalela. Iya. Seperti yang lagi viral sama sekali. Ternyata dari dulu seperti itu. Iya, emang udah jadi adat Kak. Ya udah lanjutkan. Pada akhirnya tekanan sosial yang ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru meningkat dan memuncaknya dalam reformasi 1998 yang mengakhiri pemerintahan Soeharto dan membuka jalan bagi reformasi politik dan demokrasi Indonesia. Oh gitu ya, jadi segitu sudah cukup? Sudah cukup. Nah sudah lumayan jelas ya Kak. Terima kasih Kakak. Boleh kita lanjut ke reformasi, oke? Nah kita kan tadi sudah membahas Orde Baru yang dibahas oleh saya. Sekarang rekan saya akan membahas pada masa reformasi. Oke, siap ya Kak? Iya siap. Reformasi itu apa sih dan apa yang terjadi di dalamnya? Oke, reformasi 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada Orde Baru gitu. Nah, krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan dan kemudian datang ke Indonesia menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi ini. Terus, krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN di kalangan pemerintahan serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Rakyat semakin tidak puas dengan kondisi ini dan semakin banyak desakan agar Presiden Soeharto itu turun dari jabatannya gitu. Lalu pada tanggal 14 Mei 1998 kerusuhan terjadi di Jakarta dan Solo sebagai bentuk protes rakyat terhadap pemerintahan yang ada. Kerusuhan ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya reformasi 1998. Nah, sebentar ya Kak. Ya, boleh. Nah, selain itu, lengsernya Soeharto dari jabatan sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 juga menjadi titik balik terjadinya reformasi. Soeharto mengundurkan diri setelah banyak tekanan yang semakin besar gitu dari masyarakat dan mahasiswa yang menuntut perubahan di negara ini gitu. Oh, berarti Presiden Soeharto mengundurkan diri karena tekanan dari masyarakat. Iya. Sekarang kalau boleh tahu latar belakang terjadinya reformasi dan penyebabnya apa sih? Latar belakang terjadinya reformasi ini juga melibatkan ketidakadilan politik, hukum, dan ekonomi yang terjadi pada era Orde Baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela di berbagai sektor dan pemerintahan Orde Baru dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya krisis moneter, ketidakpuasan rakyat, dan menyeleweng dalam pemerintahan, gerakan reformasi pun muncul sebagai upaya untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru dan mencapai perubahan lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian itu latar belakang terjadinya reformasi 1998 Gimana Kak? ya? Sebentar saya lupa Kak. Iya nggak apa-apa. Tadi juga seperti saya tanya gitu, kalau santai aja. Iya. Tadi sampai mana Kak? Oh iya.
terjadinya itu krisis ekonomi yang menyeleweng dalam pemerintahan, ketidakadilan politik, hukum, dan ekonomi, serta tekanan dan desakan dari masyarakat yang tidak puas dengan kondisi yang ada gitu. Oh gitu ya. Terus tujuan utama dari reformasi itu sendiri untuk apa? Tujuan utama reformasi 1998 itu untuk mewujudkan demokrasi sistem politik Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan menggantikan dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Terus apa lagi ya? Selain itu, reformasi 1998 juga bertujuan untuk menghapus praktik korupsi dan nepotisme yang telah merajalela di negeri ini. Walaupun masih banyak ya kak. Ya banyak sekali ya. Itu apa sih kak? Ya kita lanjut ya. Abaikan aja. Ya. Masyarakat Indonesia ingin membangun sistem yang transparan dan akuntabel di mana pemerintahan negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Selain itu, pelindungan hak asasi manusia juga menjadi tujuan penting dalam reformasi 1998. Masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Gitu. Ngomong-ngomong, ada dampak dari terjadinya reformasi itu sendiri gak sih? Oh, dampaknya banyak kak. Yang pertama tuh perubahan politik yang signifikan termasuk pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke Baharudin Yusuf Habibie. Nah, terus ada peningkatan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat. Terus tumbuhnya era reformasi yang mengakomodasikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Nah, terus ada perubahan dalam sistem pemilihan umum dengan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan secara bersama-sama seperti yang nyoblos kita kemarin, gitu. Terus ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Terus ada peningkatan dalam perlindungan hak asasi manusia dan keputusan kasus pelanggaran HAM. Lalu ada perbaikan ekonomi dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Terus ada dukungan untuk membangun sosial dan penanggulangan kemiskinan. Terus ada apa lagi ya? Ada peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Terus ada perubahan dalam tatanan sosial dan budaya, termasuk kesadaran akan pentingnya pluralisme dan toleransi. Terus ada pembukaan ruang bagi media yang lebih bebas dan independen, peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, peningkatan peran masyarakat sipil dan pengawasan dan pemenuhan kebijakan publik. Terus ada perubahan dalam sistem hukum dan peradilan, termasuk reformasi peradilan yang lebih independen dan akuntabel. Terus ada peningkatan hubungan internasional dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang lebih demokrasi dan terbuka gitu. Oh, seperti itu. Sangat banyak sekali ya manfaatnya. Sangat dampak-dampak itu. Iya. Yang pada masa reformasi itu sendiri yang kita rasakan saat ini ya. Iya. Sekian dari saya dan Mbak Hela. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.